Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasi mengenai salah satu tugas UTS yaitu etika bisnis, yang mana dosennya Bapak Joko Suharyanto SE MM CPLD, oleh saya sendiri Zaki Al-Hafi, nomor induk mahasiswa 220 10 72 110, kelas MJ 701. Kita akan membahas beberapa poin pertanyaan, yaitu adalah produk overclaim sesuai teori dan prinsip etika bisnis, nilai atau prinsip etika yang diabaikan, dampak terhadap konsumen, langkah dari perusahaan agar sesuai dengan etika, langkah agar skincare sesuai dengan standar yang berlaku. Pertanyaan yang timbul saat ini adalah, pertama, apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare memberikan klaim berlebihan? Jelaskan alasan Anda secara singkat dan dukung dengan teori atau prinsip etika bisnis yang relevan. Jawaban dari saya adalah saya tidak setuju. Karena overclaim adalah pernyataan atau klaim berlebihan pada produk dari skincare. Klaim berlebihan terhadap suatu produk sangat dilarang karena dapat mengancam keselamatan dan keamanan konsumen pengguna produk. Ciri-ciri adanya pernyataan yang berlebihan atau tindakan overclaim antara lain adalah pelaku usaha memberikan info yang tidak sesuai pada kemasan atau label produk, baik itu informasi yang tidak lengkap mengenai kandungan, ataukah itu dosis, ataukah itu garansi, ataukah itu khasiat, ataukah itu kandungan, apakah itu tanggal kadaluarsa, dan lain-lain sebagainya. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang meliputi kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak-hak individu. Overclaim juga bertentangan dengan teori teleologis, yaitu tidak menilai moralitas dari tindakan. Dan dampak yang dihasilkan dari overclaim adalah dampak negatif, bukan dampak positif. Kemudian pertanyaan kedua, apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Overclaim bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang meliputi kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak-hak individu. Overclaim merupakan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan konsumen bila pengguna kosmetik berkaitan dengan kesehatan wajah. Unsur kesalahan khususnya akibat pemberian informasi yang tidak jelas, kerugian yang diderita konsumen, dan adanya hubungan sebab akibat antara kedua belah pihak. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan? Jelaskan bagaimana penyusunan ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sadar akan kewajibannya terhadap akibat perbuatannya. Dalam rangka tanggung jawab badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka badan usaha harus bersedia menanggung risiko atas segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang mungkin mengakibatkan kerugian. Sehingga konsumen berhak menuntut hak tersebut dengan meminta kompensasi. Kemudian apabila hal tersebut terjadi dan konsumen menderita kerugian akibat kesalahan informasi, maka tentu saja badan usaha wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi atau penggantian kepada konsumen tersebut. Langkah konkret untuk memastikan produk aman adalah dengan menerapkan prinsip etika bisnis, yaitu transparansi dan kejujuran. Komposisi produk sesuai dengan kegunaannya dan klaim yang diberikan tidak berlebihan sesuai dengan fungsi kenyataan dari produk yang telah dibuat. Oleh karena itu, pihak yang bergerak di bidang kosmetik hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan mengoreksi pernyataan yang terdapat dalam uraian produk berdasarkan keadaan sebenarnya. Dan apabila konsumen mengadu kerugian, menuntut ganti rugi akibat tuntutan berlebihan terhadap produk kosmetik, maka badan usaha wajib menuntut haknya atas ganti rugi berupa uang atau produk baru dari konsumen yang bersangkutan. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut? Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai peraturan dan standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175 Menkes Per garis miring 8 garis miring 2010 tentang izin produksi kosmetika.
Cara pembuatan kosmetika yang baik, yang sebenarnya disingkat CPKB, adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaan. Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 175 garis miring Menkes garis miring PN garis miring 8 garis miring 2010 tentang izin produksi kosmetik sudah jelaskan mengenai apa itu kosmetik dan bagaimana cara memperoleh izin. Sebagai perusahaan kosmetik seharusnya sudah menguasai peraturan tersebut sehingga tidak jadi pelanggaran prinsip etika. Jelaskan outcome atau dampak yang Anda harapkan jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan konsumen, prestasi perusahaan, dan kesadaran masyarakat. Dampak yang dihasilkan tentu saja akan positif. Meski mungkin pada awalnya sulit untuk dapat kepercayaan konsumen, namun jika memang sudah sesuai peraturan, konsumen pun mudah mencari barang yang benar-benar sesuai dengan kondisi wajahnya, nggak pakai informasi palsu, overclaim, atau influencer dan sebagainya. Ya, reputasi perusahaan pun akan positif di mata masyarakat. Masyarakat yang menggunakan kosmetik sesuai dengan fungsi tidak akan mengalami kerusakan wajah atau sejenisnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.